Nah, sekarang kita membahas orang tua Maria yang menurut tradisi suci bernama Yoakim dan Hannah. Bisa dibaca Eliakim, bisa dibaca Yoakim, bisa dibaca Anna, bisa dibaca Hannah, macam-macam. Tapi versi dalam Latin kita menyebutnya Yoakim dan Anna. Karena kita gereja Katolik Latin, maka kita mengambil yang paling umum yaitu Yoakim dan Anna. Nah, di dalam Proto-Injil Yakobus pada bab yang pertama disebutkan nama Yoakim di sana. Jadi ini awal sekali dari kitab ini yang termasuk bagian dari tradisi suci gereja, kita sudah menemukan nama Yoakim. Sekarang pada pasal yang kedua. Ya, di dalam pasal yang kedua dikatakan dan istrinya, yang di situ maksudnya Yoakim, berarti maksudnya istri Yoakim namanya Anna, sangat berkeluh kesah dan meratap. Kemudian ia berkata, aku menangis keras karena tak memiliki anak. Jadi di sini diperkenalkan tokoh yang kedua yang bernama Anna sebagai istri Yoakim. Berarti dari Proto-Injil Yakobus pada pasal yang pertama dan pasal kedua kita mengenal dua tokoh ini, Yoakim dan Anna. Rupanya Proto-Injil Yakobus pada pasal yang kedua memberi kita info yang lebih bahwa Anna tidak memiliki anak. Lalu dikatakan, aku menangis keras. Kita tahu saudara-saudari, untuk seorang Yahudi, Yoakim dan Anna, mereka orang Yahudi. Untuk orang Yahudi tidak memiliki anak itu suatu kesedihan yang luar biasa. Itu aib yang luar biasa. Kita nanti dalam perjanjian baru kita membaca Elizabeth di sana, yang sudah pada umur tua tidak memiliki anak itu sebagai aib untuk dia. Sekarang kita lanjut. Bahwa rupa-rupanya nanti pada pasal-pasal selanjutnya Yoakim dan Anna ini berdoa, terutama Anna berdoa memohon supaya ia diberi anak. Dan di dalam pasal yang keempat kita menemukan cerita seperti ini. Nah, di sini di dalam Proto-Injil Yakobus pada pasal yang keempat itu dikatakan bahwa Tuhan mendengarkan doa Anna dan diberi perintah bahwa Anna akan mengandung. Dan perintah itu datang dari Tuhan melalui seorang malaikatnya. Bunyinya nasnya, dan melihatlah seorang malaikat Tuhan berdiri berkata, Anna, Anna, Tuhan telah mendengarkan doamu dan engkau akan mengandung. Berarti di sini, Anna yang sebelumnya tidak memiliki anak, dia bersedih karena itu. Kemudian mohon kepada Tuhan, akhirnya doanya dikabulkan sehingga ia mengandung. Diceritakan di dalam Proto-Injil Yakobus pada bab yang kelima. Nah, disinilah diceritakan bagaimana kelahiran Bunda Maria dari seorang mama bernama Hannah, dikatakan dalam Proto-Injil Yakobus. Dan terjadilah Anna disucikan, menyusui bayi itu dan memberi nama bayi itu dengan nama Maria. Dan di sini kita tahu saudara-saudari, kisah kelahiran Maria itu paralel dengan kisah perjanjian lama, yaitu kisah kelahiran Samuel. Itu mirip sekali. Kita akan kutip dari Alkitab pada kitab pertama Samuel, dan secara tanda petik kebetulan nama mama mereka sama. Mamanya Bunda Maria itu bernama Anna, mamanya Samuel juga bernama Anna atau Hannah di dalam ejaan Ibrani. Kita baca Samuel 1 pada bab pertama, ayat yang pertama dan seterusnya. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Zobim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Sub bin seorang Efraim. Dikatakan orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hannah dan yang lain Penina. Penina punya anak, Hannah tidak. Kemudian dikatakan pada ayat yang ke-9, berdirilah Hannah, ayat yang ke-10, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Perhatikan, Hannah perjanjian lama berdoa menangis terseduh-seduh. Hannah mama Maria menangis terseduh-seduh. Sebabnya sama, tidak memiliki anak. Selanjutnya dikatakan pada ayat yang ke-20, setahun kemudian mengandunglah Hannah, melahirkan seorang anak laki-laki, dan seterusnya. Namanya kemudian Samuel. Kita dapat tahu ceritanya dari kitab Samuel yang pertama. Nah, ini pun terjadi dengan Hannah mamanya Maria. Sekarang kita bahas mengenai Maria dipersembahkan di Bait Allah. Kita juga tahu bahwa Yesus dipersembahkan di Bait Allah, tetapi Bunda Maria pun dipersembahkan di Bait Allah. Lagi kita membuka tradisi suci di dalam Proto-Injil Yakobus pada pasal yang ke-7. Mari kita baca.
Dan anak itu berumur 2 tahun. Anak itu maksudnya Maria, anaknya Yoakim dan Hana tadi. Dan Yoakim berkata, marilah kita membawanya ke bait Allah, supaya kita dapat membayar nazar yang telah kita ucapkan. Ini ucapan kepada siapa? Kepada istrinya, yaitu Hana. Selanjutnya di dalam Proto Injil Yakobus, masih pada pasal yang ke-7 ada lanjutannya. Dan Hana berkata, marilah kita menunggu tahun ketiga supaya anak ini tidak mencari-cari ayah atau ibunya. Rupanya Yoakim dan Hana bernasyar bahwa nanti setelah anak itu mencapai umur tertentu, ia akan dipersembahkan ke bait suci. Dan kita lihat bagaimana cerita berlanjut masih pada pasal yang ke-7. Dan Yoakim berkata, baiklah kita menunggu. Tadi usulnya 2 tahun, lalu Hana mengusulkan 3 tahun, diskusi suami istri. Ini bagus ya. Jadi dari ayat dalam Proto Injil Yakobus ini kita kemudian tahu Yoakim dan Hana rupanya sebagai suami istri dekat dan mereka bisa saling berbincang-bincang, mendiskusikan perkara keluarga mereka. Baiklah kita menunggu. Yoakim setuju dengan usul istrinya. Dan anak itu berumur 3 tahun. Artinya setelah berumur 3 tahun, Yoakim berkata, undanglah semua putri-putri Ibrani, supaya anak ini tidak kembali dan hatinya terpikat kepada bait Allah. Jadi Yoakim dan Hana punya janji untuk menyerahkan anak itu kepada bait Allah. Itu mirip seperti kisah Samuel. Jadi saudara-saudari, rupanya kisah mengenai Bunda Maria itu sedikit paralel dengan kisah mengenai Samuel. Hana, baik Hana mamanya Samuel nggak punya anak, Hana mama Maria nggak punya anak. Setelah punya anak akan dipersembahkan kepada Tuhan dan inilah dipenuhi dalam nazar mereka. Masih lanjut. Dan mereka melakukannya demikian hingga mereka tiba di bait Allah. Dan imam menerima anak itu, berarti menerima Maria yang masih kecil umurnya berapa? 3 tahun. Menciumnya, memberkatinya, kemudian berkata. Inilah perkataan imam. Dan perkataan imam yang menerima di bait suci itu menjadi seperti nubuat bagi Bunda Maria itu sendiri. Kita baca. Dalam dirimu, maksudnya dirimu di sini dalam diri Bunda Maria yang waktu itu masih anak berusia 3 tahun. Pada hari-hari akhir, Tuhan akan melaksanakan penebusan bagi anak-anak Israel. Jadi dalam dirimu, Tuhan akan melaksanakan penebusan nanti itu. Terpenuhi nubuat ini. Di dalam siapa? Dalam diri Yesus itu sebagai anak Maria yang diperanakan menurut daging. Dan ternyata diceritakan dalam Proto Injil Yakobus pada pasal yang ke-8, Bunda Maria betah kerasan di bait Allah. Dan orang tuanya, maksudnya adalah Yoakim dan Hana, heran dan memuji Tuhan karena anak itu tidak berbalik. Maksudnya nggak ikut lagi mereka pulang, tidak kemudian, mama, papa. Maksudnya seperti itu. Dan Maria berada di bait Allah seakan-akan merpati yang tinggal di sana.